Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 94. Bodhisattva 6 paramita dan segala praktiknya. Belajar ajaran Buddha adalah dalam sebersit niat pikiran. Dengan kebajikan dari batin yang murni menjalankan praktik perdana. Dengan kebajikan dari sila yang murni mencegah dan mengendalikan pikiran kalut, sehingga dapat menahankan segala kesulitan dan semua kesenangan duniawi. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus benar-benar menjaga batin kita dengan baik. Sedikit pun kekotoran atau keinginan dalam hati jangan sampai mencemari batin kita. Maka kita harus menerima dan menegakkannya. Meskipun sewaktu kita bersumbangsi, batin juga tidak boleh ada kemelekatan. Ini adalah syarat yang harus dimiliki oleh orang yang menjalankan praktik bodhisattva. Kita perlu berada dalam kerumunan orang banyak di dunia. Terus-menerus bersumbangsi, memberi cinta kasih universal tanpa pencemaran dan kemelekatan. Kita harus memiliki hati yang penuh keberanian. Jika kita berdana tanpa ketekunan, jika kita giat bersemangat tanpa keberanian, maka sangat sulit memperoleh hati murni yang tanpa kemelekatan. Oleh karena itu, kebajikan dari batin yang murni, batin kita perlu mencapai kondisi di mana kebajikan dapat muncul. Kebajikan adalah apa yang dapat kita lakukan. Esensi yang kita kumpulkan ini disebut kebajikan. Jika tidak, mudah membangkitkan tekad, tapi sulit untuk mempertahankannya. Bersumbangsi itu mudah, tetapi melakukannya tanpa pamrih itu sulit. Di dalam Sutra 100 Perumpamaan atau Sutra Upama Sataka, ada satu bagian cerita yang seperti ini, yakni ada seseorang yang mendorong sebuah kereta yang sangat besar. Sewaktu di daerah yang mendaki, tidak bisa menarik keretanya. Beratnya kereta, tanjakan jalannya, tidak bisa menariknya. Bertepatan saat itu ada 2 orang yang berjalan di jalan tersebut. Orang yang menarik kereta ini, dia lalu berkata, "Mari, bantu saya untuk mendorongnya sebentar. Bantu saya untuk mendorongnya." Salah satu dari orang itu lalu berkata, "Saya bantu Anda mendorongnya. Apa yang bisa Anda berikan kepada saya?" Orang yang menarik kereta itu lalu memberikan tanggapan dengan satu kalimat, "Tidak ada apa-apa. Tidak ada apapun." Akan tetapi, kedua orang itu segera membantunya mendorongnya hingga ke tempat yang rata. Salah satu di antara kedua orang tersebut lalu menghadap ke orang yang menarik kereta dan berkata, "Sini, bukankah Anda bilang akan memberikan sesuatu kepada saya?" Dia berkata, "Benar, tidak ada apapun." Salah satunya lalu berkata, "Tidak ada apapun berarti ada sesuatu. Tidak memilikinya berarti memilikinya." Orang yang menarik kereta itu lalu berkata, "Saya telah memberitahu kepada Anda bahwa tidak ada apapun." Salah satu dari kedua orang ini, dia dengan sangat santainya tersenyum kecil. Dia lalu berkata kepada salah satu dari keduanya yang ingin meminta sesuatu, dan berkata, "Saya beritahu Anda, dia tidak memiliki apapun yang bisa diberikan. Mengapa Anda memaksa untuk meminta sesuatu darinya?" Namun, orang yang satu ini sangat melekat. Apa yang dia katakan sebagai tidak ada apapun, namun tidak ada itu justru berarti ada. Bagaimana mungkin aku tidak menuntut hal itu darinya?
Sementara yang lainnya, salah satu dari mereka yang mendorong kereta berkata demikian. Sesuatu yang disebut tiada itu hanyalah karakteristik semu. Inilah yang disebut sebagai semu, kata tanpa dan benda. Bila digabungkan akan menjadi karakteristik semu. Mengapa harus begitu perhitungan terhadap sesuatu yang bersifat semu? Bagian sutra ini, walaupun sangat sederhana, sesungguhnya mengandung prinsip kebenaran sejati. Dalam Sutra Intan, Buddha juga berkata demikian. Hendaknya membangkitkan niat pikiran tanpa adanya kemelekatan. Bukankah kita sebagai manusia awam memang seperti itu? Padahal, menurut prinsip kebenaran, pikiran kita hendaknya tidak melekat pada apapun. Namun kita selalu saja membangkitkan niat pikiran tersebut. Bukankah sering dikatakan bahwa pikiran mengalami fase, muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Dalam pikiran manusia awam, ketika muncul satu pikiran untuk bersemangat, ia mulai berupaya keras dengan penuh ketekunan. Namun tidak lama kemudian pikiran itu berubah. Fenomena batin ini berubah. Tekad yang saya bangkitkan di masa lalu mungkin perlu saya pertimbangkan kembali. Inilah yang disebut dengan fase perubahan. Kemudian, setelah sekian lama menjadi lenyap. Tekad awal itu hanya berlangsung sejenak. Tetapi setelah berlangsung akan berubah. Setelah berubah, kemudian lenyap. Oleh karena itu, kita manusia awam mudah membangkitkan tekad tapi sulit untuk mempertahankannya. Bersumbangsi, semua mengharapkan imbalan. Nafsu keinginan ini sangat mudah menggoyahkan tekad pembinaan diri kita. Maka dari itu, hal yang tercemar dapat dengan cepat mencemari pikiran yang murni. Untuk dapat membersihkan pikiran yang tercemar oleh ketidaktahuan dan menjadi murni, bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, kita belajar ajaran Buddha. Kesulitan terletak pada hal ini. Kita harus mengetahui bahwa semua hal di dunia bersifat ilusi. Karena sifat ilusi, apa yang kita perhitungkan? Tanpa kemelekatan, tidak ada yang perlu kita perhitungkan. Melatih diri adalah mencapai kedamaian dan leluasa. Inilah pembebasan dari kelahiran dan kematian. Kapan pembebasan dari kelahiran dan kematian tercapai? Saat ini juga. Batin kita seringkali tidak melekat pada apapun. Kedamaian dan leluasa seperti itu disebut terbebaskan. Agar terbebaskan kita harus dimulai dengan kebajikan dari sila yang murni. Kebajikan dari sila adalah mencegah dan mengendalikan pikiran kalut. Hanya dengan sila dapat mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Serbesit pikiran kita yang timbul, pikiran kita tidak akan dicemari oleh nafsu keinginan dan kegelapan batin. Anda telah membangkitkan tekad untuk melatih diri, baik itu praktisi monastik atau berumah tangga. Praktisi monastik harus dimulai dari tubuh yang murni. Tubuh dan pikiran kita tidak tercemar. Berumah tangga harus berpegang teguh pada 10 sila, mempraktikkan 10 kebajikan. Jika kita dapat demikian, jangan melampaui batas dan ukuran yang semestinya. Dengan sendirinya, dengan kebajikan dari sila yang murni, batin yang murni seperti inilah praktisi monastik. Praktik monastik tubuh dan pikiran seperti praktisi kehidupan suci. Meskipun tampak seperti berumah tangga, akan tetapi memiliki batin seorang praktisi monastik. Yang terpenting adalah sebersih niat tersebut.
sehingga pikiran juga dapat tercapai tanpa hambatan dan tanpa keterikatan. Karena tidak ada keterikatan atau beban yang ketarik, sehingga pikiran tidak kalut. Ini merupakan pencegahan dengan sila. Pencegahan dapat dilakukan sehingga dapat menahankan segala kesulitan dan semua kesenangan duniawi. Ini memerlukan hati yang berani dan tangguh, mampu menanggung apa yang sulit dijalankan di dunia, menaklukkan apa yang sulit dilakukan. Dulu, dalam syair pertobatan, bukankah kita pernah menjelaskan kepada semua orang tentang tata gata dalam ingatan? Semua makhluk pada dasarnya memiliki sifat kebudaan, hanya saja perasaan cinta dan nafsu keinginan telah membelenggunya. Setelah terbelenggu, tidak mudah untuk melepaskannya. Karena itu, harus mampu menahan dan menanggungnya. Harus sanggup menghadapi ujian dari emosi dan cinta tersebut. Inilah yang dimaksud dengan mampu melakukan yang sulit dilakukan, sehingga dapat menahan segala kesulitan dan semua kesenangan duniawi. Segala kenikmatan di dunia ini, kemewahan yang memabukkan dan kesenangan yang semu, bagaikan awan yang lewat di depan mata. Kesenangan itu hanya berlangsung sesaat. Setelah kesenangan berlalu, penderitaan pun muncul. Karena itu, bagi seorang praktisi, kenikmatan dan nafsu duniawi sama sekali tidak menggoyahkan hati. Inilah kebajikan dari sila. Hati kita dijaga oleh sila dengan baik, tidak akan tergerak olehnya, sehingga murni tanpa noda pada saat melaju dalam segala praktik. Mempraktikkan meditasi dan memegang teguh tekad. Dengan pemikiran benar, perhatian benar, dan praktik benar. Dengan kekuatan samadhi membangkitkan ikrar agung, berdana dan berbuat hal bermanfaat. Murni tanpa noda. Murni adalah bebas dari gangguan. Maju adalah bergerak maju tiada halangan, sehingga kita melaju dalam segala praktik. Kita sering mengatakan 6 paramita dan segala praktiknya. Kita harus mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Apapun yang kita lakukan, kita harus bersumbangsi tanpa halangan. Ini disebut 6 paramita dan segala praktiknya. Mempraktikkan meditasi dan memegang teguh tekad dengan pemikiran benar, perhatian benar, dan praktik benar. Kita harus praktik meditasi, tetapi bukan hanya duduk meditasi. Kita harus berlatih untuk selalu berada dalam kondisi samadhi. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memegang teguh tekad kita. Dengan pemikiran benar, perhatian benar, dan praktik benar, kita harus senantiasa memiliki pemikiran benar. Baik itu pemikiran benar, perhatian benar, ataupun praktik benar. Semua ini termasuk pemikiran meditasi dan 8 ruas jalan kemuliaan. Jadi, dengan kekuatan samadhi membangkitkan ikrar agung, berdana, dan berbuat hal bermanfaat, inilah kebenaran sejati di dalam Sutra Teratai. Buddha selalu menginginkan kita untuk bersumbangsi tanpa pamrih. Hati kita harus mewujudkan sila dan kebajikan. Jadi kita berdana, menegakkan sila, kesabaran, dan kita juga tekun dan giat bersemangat. Demikian baru bisa mencapai samadhi dan kebijaksanaan. Kita dapat dengan leluasa dan bebas mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Inilah yang harus kita latih, sehingga naskah sutra mengatakan demikian. Juga melihat para bodhisattva yang meninggalkan segala kecerobohan dan para pengikut bodoh,
lalu mendekat pada orang-orang yang bijaksana, sepenuh hati dalam menghapus kebingungan dan memusatkan perhatian di dalam hutan pegunungan selama 1.000 triliun tahun, guna mencapai jalan kebudaan. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Kecerobohan membuat batin kita menjadi kacau. Kita terjebak dalam kenikmatan duniawi sesaat, menikmati kesenangan di sana. Hal ini pasti menyebabkan batin menjadi kacau. Ini disebut kelengahan. Dalam kondisi batin kita harus meninggalkan segala kecerobohan dan para pengikut bodoh. Ada orang yang mengikatmu dengan perasaan cinta yang melekat. Ini disebut sebagai pengikut bodoh. Sehingga keterikatan yang muncul dari kebodohan ini membuat kita sangat risau. Manusia awam di dunia ini karena tidak berusaha melepaskan diri dari 5 nafsu indria. Jika kita rela tenggelam dalam 5 nafsu indria, maka kita tidak akan mampu mencapai pembebasan. Karena itu, kita harus meninggalkan 5 nafsu keinginan duniawi ini. Karena batin seorang bodhisattva harus menjaga sila untuk mencegah kekacauan batin. Hanya dengan memusatkan pikiran, kita harus benar-benar memusatkan pikiran. Tidak membiarkan liar. Jangan sampai batin menjadi kacau. Inilah yang disebut sebagai latihan samadhi, perhatian benar. Selanjutnya akan dijelaskan. Atau melihat para bodhisattva memberikan makanan lezat dan minuman, serta ratusan jenis obat-obatan kepada Buddha dan Sangha. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Kita harus senantiasa berdana. Hati yang penuh hormat dalam memberi persembahan. Jadi 4 jenis pemberian meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Persembahan seperti ini, lingkungan yang bersih dan murni, semuanya merupakan wujud berdana. Lihatlah para relawan bodhisattva kita. Di rumah sakit mereka membantu memandikan para pasien. Mereka berkata bahwa yang mereka lakukan adalah memandikan Buddha, membersihkan Buddha. Bahkan ketika kita pergi ke keluarga miskin yang menderita, kita membantu mereka membersihkan rumah, memandikan mereka dan memotong kuku mereka. Jika kita memandangnya dengan batin Buddha dalam hakikat diri kita, setiap orang adalah Buddha. Kita berlatih di tengah masyarakat dengan membawa batin seperti ini. Maka semua yang kita lakukan adalah mempersembahkan kepada Buddha. Semuanya adalah memenuhi kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa Buddha sudah tidak ada lagi, lalu bertanya kemana kita harus mempersembahkan kepada Buddha dan Sangha. Ada Buddha dalam hakikat diri. Setiap orang adalah seorang praktisi, layak untuk kita hormati, menggunakan lingkungan sekitar sebagai sarana persembahan. Semua itu bisa dilakukan. Memberikan pakaian berkualitas tinggi yang bernilai jutaan maupun pakaian tak ternilai kepada Buddha dan Sangha. Memberikan 1.000 triliun jenis kediaman berharga dari kayu cendana. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Makna yang sama, berharap semua orang dengan sepenuh hati mempersembahkan barang yang halus dan menakjubkan, yakni dengan batin yang sukacita tanpa pamrih dan tanpa keinginan. Bersumbangsi dengan demikian pada kehidupan juga dengan batin sukacita. Ini merujuk kepada jalan tiada tara, tidak mengatakan ini adalah fenomena pada kehidupan.
Bukankah demikian adalah jalan tiada tara? Benar, ketika Anda bersedia untuk bersumbangsi, tanpa kemelekatan, tanpa kekhawatiran, memberikan manfaat untuk orang lain, membuat semua orang bersukacita. Bukankah demikian? Sehingga bersukacita tanpa jemu, terus bersumbangsi. Inilah berdana, dengan sukacita dari dalam batin. Banyak peralatan tidur yang menakjubkan kepada Buddha dan Sangha, memberikan kebun yang bersih dan murni, dengan bunga dan buah yang rimbun, mata air mengalir dan kolam mandi kepada Buddha dan Sangha. Persembahan seperti ini, berbagai jenis yang halus dan menakjubkan ini, diberikan dengan sukacita tanpa kenal lelah, guna mencapai jalan tiada tara. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Kehidupan kita tidak terlepas dari 4 kebutuhan pokok. 4 kebutuhan pokok sandang. Sebagai seorang monastik, tentu saja kita tampil dengan rupa seorang monastik. Pakaian yang biasa kita kenakan membuat orang mengetahui ketika melihatnya. Monastik ini sangat agung, sangat luar biasa. Kita seharusnya mencintai diri sendiri. Penampilan kita juga harus sesuai aturan. Melihat semua orang berpakaian dengan rapi, dengan jubah, hal ini tidak lain adalah cara berpakaian kita. Walaupun kita sedang membina diri, tetap saja membutuhkan tempat untuk kegiatan rutinitas dan istirahat. Para era Buddha, pada awal berdirinya kumpulan Sangha, mereka bermalam di bawah pohon, sangat sederhana. Maka itu, banyaknya peralatan tidur yang menakjubkan. Bagi orang yang memiliki batin yang murni, tidur di atas lantai pun seperti berada di surga. Jika batin bisa berpuas diri, apapun itu, bagi para praktisi adalah bagaikan peralatan tidur yang menakjubkan, dan mereka puas. Walaupun beralaskan lantai, terasa bagaikan berada di surga. Jika batin kita tidak merasa puas, walaupun barang yang sangat mahal, dia akan tetap merasa tidak puas. Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggal kita bagi para praktisi harus dirasakan sangat memuaskan. Peralatan tidur kami, tempat tidur kami, ketika melihatnya, wah, sungguh penuh berkah. Inilah maksud dari banyak peralatan tidur yang menakjubkan. Lihat, penderitaan karena kemiskinan, orang yang didera penyakit, bagaimana lingkungan mereka. Ketika kita mendekati tempat peristirahatan, kita harus merasa puas. Banyak peralatan tidur yang menakjubkan. Kita harus menggunakan kondisi batin demikian dalam 4 kehidupan pokok. Antara kita sesama harus bersyukur. Bersyukur kita mempunyai lingkungan demikian, saling memberi persembahan. Kita harus bersyukur. Begitu banyak orang yang bersumbangsi di Geria Cingse untuk memberi persembahan. Bila kita menggunakan batin yang demikian, sekeliling lingkungan, bunga dan buah rimbun di mana-mana sangat rapi. Begitu bersihnya dalam keseharian. Setiap saat harus menggunakan batin yang bersyukur, batin yang puas diri, batin yang tanpa pamrih. Semua kondisi batin dalam 10 alam dharma. Kamu memilih tingkatan yang mana? Tingkatan Buddha kah? Tingkatan Bodhisattva? Atau Paceka Buddha? Atau tingkatan Arahat? Saudara sekalian, satu kondisi batin, walaupun fenomena tetap sama, kita harus menggunakan kondisi batin yang bagaimana menghadapinya, sehingga setiap orang harus senantiasa bersungguh hati.